Perintah Kaisar Naga. Audiobook, novel silat, episode 710. Tetua Siong, dengan amarahnya yang berapi-api, langsung bergegas keluar dari aula, berubah menjadi beruang raksasa setinggi puluhan meter. Sambil meraung, ia menyerbu ke medan perang, menghancurkan beberapa prajurit binatang fusi di garis depan hingga menjadi daging cincang hanya dengan satu serangan telapak tangan. Namun, lebih banyak prajurit binatang fusi menyerbu maju bagai gelombang pasang, banyak diantaranya adalah individu-individu kuat. George Zheng muncul di tengah medan perang. Setelah mengonsumsi pil kebangkitan roh, kekuatannya tampak meningkat. Tubuhnya diselimuti campuran darah dan energi iblis. Menghunus bilah tulang raksasa, ia langsung menyerang Tetua Siong. George Zheng. Sekte ini telah memperlakukan kalian semua dengan baik. Mengapa kalian melakukan tindakan pemberontakan seperti ini? Tetua Siong meraung, suaranya menggema di seluruh negeri. Apa? Palamu, memperlakukan kami dengan baik? George Zheng tertawa terbahak-bahak, suaranya dipenuhi racun. Hahaha, itu hanyalah amal. Hari ini, klan binatang fusiku akan merebut kembali semua milik kita. Bunuh. Kedua sosok kuat itu langsung beradu. Tetua Siong memiliki kekuatan yang luar biasa, tetapi George Zheng tak kenal takut dan bertarung dengan gaya yang menggila. Terlebih lagi, dengan tokoh-tokoh kuat dari sekte iblis yang bersembunyi di dekatnya, siap untuk melancarkan serangan diam-diam, Tetua Siong untuk sementara terjerat dan bahkan berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Wajah Turner Lie pucat pasi. Ia tahu ia harus menstabilkan situasi secepat mungkin. Semua tetua, ikuti aku untuk memadamkan pemberontakan. Dylan, Wanda, kalian bawa tim elit untuk melindungi anak-anak naga dan kitab suci penting, dan bersiaplah untuk mengungsi kapan saja. Perintah itu baru saja diberikan ketika tiba-tiba, beberapa simpul formasi penting di area inti meledak secara bersamaan dengan dahsyat. Jelas, ada agen internal yang menyabotase mereka. Cahaya formasi pelindung gunung langsung meredup, membuat seluruh area inti sekte 10.000 binatang terbuka lebar. Gawat! Hati Turner Lie mencelos. Pada saat yang sama, lebih banyak teriakan pertempuran datang dari segala arah. Pemberontakan klan binatang fusi jelas telah direncanakan sejak lama. Tidak hanya di area inti, tetapi juga di beberapa benteng luar, mereka melancarkan serangan secara bersamaan. Banyak manusia binatang berdarah campuran yang awalnya netral, atau mereka yang tidak puas dengan status quo, dan bahkan beberapa manusia binatang berdarah murni yang telah disesatkan, bergabung dalam pemberontakan. Sekte 10.000 binatang langsung terjerumus ke dalam kekacauan internal yang dahsyat. Master Sekte. Formasi telah hancur, para pemberontak sangat kuat, dan mereka mendapat dukungan eksternal. Kita terkepung. Seorang prajurit yang berlumuran darah bergegas masuk untuk melapor. Turner Lie memandang sekte yang dilalap api dan kekacauan, hatinya sakit. Ia menyaksikan pertempuran sengit George Zheng. Melihat murid-murid yang dikenalnya berjatuhan dalam pertempuran saudara, melihat senyum sinis dan penuh kemenangan dari mata-mata sekte iblis. Ia tahu keadaan telah berbalik. Melanjutkan pertempuran kemungkinan besar akan berarti akhir dari garis keturunan sekte 10.000 binatang. Dengarkan aku, perintahkan semua murid yang setia pada sekte, mundur lebih dalam ke pegunungan 10.000 binatang. Bagilah menjadi kelompok-kelompok kecil, pertahankan kekuatan kalian. Turner Lie praktis menggertakkan giginya saat mengeluarkan perintah yang memalukan ini. Master Sekte, teriak para tetua dengan penuh penderitaan, laksanakan perintah. Turner Lie meraung, berubah menjadi serigala raksasa perak yang agung. Ia melolong ke langit, suaranya dipenuhi kesedihan dan tekad yang tak terbatas. Semua anggota klan, majulah bersamaku. Ia secara pribadi melindungi barisan belakang, cakar serigalanya melepaskan hujan bilah pedang perak, untuk sementara menangkis serangan George Zheng dan beberapa ahli sekte iblis, mengulur waktu bagi kelompok yang mundur. Dylan dan Wanda berlinang air mata, tetapi tahu ini bukan saatnya untuk bertindak gegabah. Dylan memanggul tas penyimpanan berisi teks dan sumber daya sekte penting, sementara Wanda melindungi sekelompok anak serigala yang panik, memimpin sekelompok murid inti menyusuri rute rahasia yang telah direncanakan sebelumnya, dengan paksa menerobos pengepungan. Pertempuran itu sangat sengit. Pasukan pemberontak dan mata-mata sekte iblis mengejar tanpa henti. Tetua Siong, untuk melindungi Turner Lie yang sedang mundur, membakar esensi hidupnya, melepaskan kekuatan yang mengguncang bumi,
dengan putus asa menghalangi jalan George Zheng dan yang lainnya. Akhirnya, dengan raungan perlawanan, ia dikepung dan diserang oleh beberapa ahli, sekarat karena kelelahan saat tubuh beruangnya yang besar jatuh ke tanah. Tetua Siong. Dylan dan Wanda merasakan aura familiar memudar di belakang mereka, hati mereka sakit, tetapi mereka tidak berani berbalik, hanya mempercepat pelarian mereka dengan kesedihan dan amarah yang tak berujung. Turner Lie melawan sambil mundur, tubuhnya dipenuhi luka yang tak terhitung jumlahnya, bulu peraknya berlumuran darah. Mengandalkan keakrabannya dengan medan dan kekuatan luar biasa seorang dewa abadi surgawi tahap akhir, ia akhirnya melepaskan diri dari para pengejarnya dan menghilang ke kedalaman hutan purba pegunungan 10.000 binatang yang luas dan berbahaya. Setelah beberapa hari melarikan diri dan berkumpul kembali, Turner Lie, Dylan, Wanda, dan beberapa tetua serta murid yang selamat secara bertahap berkumpul di beberapa lokasi tersembunyi yang telah ditentukan sebelumnya. Penghitungan menunjukkan bahwa sekte 10.000 binatang yang dulunya makmur kini hanya memiliki kurang dari 30% kekuatan intinya, sebagian besar terluka, dan moral mereka rendah. Mereka bersembunyi di lembah yang sangat terpencil, dikelilingi formasi penyembunyian. Turner Lie kembali ke wujud manusia, wajahnya pucat, lukanya parah, matanya dipenuhi kelelahan dan rasa sakit. Fondasi sekte telah hancur, banyak murid dan tetua telah gugur, sebuah pukulan telak baginya. Master sekte, jaga dirimu, kata Dylan dengan serius, sambil menyerahkan ramuan penyembuh. Wanda diam-diam merawat luka Turner Lie, matanya memerah. Sudahkah kalian tahu? Mengapa klan binatang fusi tiba-tiba memberontak? Dan mereka yang membantu mereka? Tanya Turner Lie dengan suara serak. Seorang tetua yang ahli dalam pelacakan dan intelijen menjawab, hampir pasti sekte iblis 10.000 jiwa berada di balik ini. Mereka menawarkan hadiah besar, menyediakan pil iblis dan artefak magis untuk pemberontakan George Zheng. Sosok-sosok misterius itu adalah mata-mata sekte iblis. Sial, sekte iblis 10.000 jiwa. Slobo dan bangke. Turner Lie mengepalkan tinjunya, kukunya menancap dalam-dalam di dagingnya. Matanya membara dengan kebencian yang mendalam. Jika aku tidak membalas dendam ini, aku, Turner Lie, bersumpah aku bukan manusia binatang. Master Sekte, apa yang harus kita lakukan sekarang? Seorang tetua bertanya dengan tatapan kosong. Setelah kehilangan fondasi sekte mereka seperti rumput liar yang tak berakar. Turner Lie menarik napas dalam-dalam, memaksa dirinya untuk tenang. Sekte 10.000 binatang belum punah. Selama kita masih hidup, masih ada harapan untuk rekonstruksi. Tugas paling mendesak adalah menemukan Senior Chen. Ya. Temukan Senior. Mata Dylan dan Wanda berbinar, seolah mereka telah menemukan pilar penyangga mereka. Kebijaksanaan dan kekuatan Senior jauh melampaui kita. Dia pasti punya cara untuk membantu kita merebut kembali sekte kita dan membalas dendam kita. Turner Lie mengangguk, benar. Senior Chen pergi ke sekte pedang surga mendalam, dan kita tidak tahu situasinya saat ini. Kita harus menghubunginya sesegera mungkin. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Dia menatap Dylan dan Wanda. Dylan, Wanda, kalian adalah murid-muridku yang paling terpercaya, dan kalian paling dekat dengan Senior. Aku perintahkan kalian masing-masing untuk memimpin murid yang cerdas dan andal untuk mengumpulkan informasi di dekat bekas lokasi sekte pedang surga mendalam dan sekte 10.000 binatang, masing-masing, untuk mencari keberadaan Senior. Ingat, utamakan keselamatan. Begitu kalian mengetahui keberadaan Senior, atau menghadapi bahaya yang tak mampu kalian tangani, segera mundur. Jangan berlama-lama. Baik. Ketua Sekte. Dylan dan Wanda menjawab serempak, tatapan mereka tajam. Kalian semua, ikuti aku untuk mendirikan perkemahan sementara di sini, untuk menyembuhkan luka kalian, berkultivasi, dan mengumpulkan murid-murid yang tersebar. Pada saat yang sama, pantau terus pergerakan klan binatang fusi dan sekte iblis 10.000 jiwa. Turner Lie menginstruksikan, pegunungan 10.000 binatang adalah markas ras binatang kita. Selama kita tetap berada di pegunungan ini, kita masih punya kesempatan. Sementara itu, di bekas lokasi sekte 10.000 binatang. Tanah suci sekte tersebut kini telah berpindah tangan. George Zheng duduk di singgasana pemimpin sekte yang dulunya milik Turner Lie. Meskipun singgasana itu tampak agak sempit untuk tubuhnya yang besar, wajahnya dipenuhi senyum puas dan garang. Di bawah aula utama berdiri para pemimpin klan binatang buas fusi, beberapa oportunis yang telah berganti pihak,
dan beberapa perwakilan agen rahasia sekte iblis 10.000 jiwa yang belum pergi. Selamat kepada pemimpin Zheng. Tidak, sekarang kita harus memanggilnya Master Sekte Zheng. Anda akhirnya menguasai sekte 10.000 binatang. Seorang agen sekte iblis menyanjung dengan senyum paksa. George Zheng tertawa terbahak-bahak, suaranya bergema di seluruh aula. Terima kasih atas bantuan murah hati sekte Anda. Mulai hari ini, sekte 10.000 binatang berganti nama menjadi Sekte Suci Binatang Buas Fusi. Aku, George Zheng, adalah master sekte pertamanya. Dia melihat ke bawah, sampaikan perintahku, bersihkan medan perang. Gantung mayat semua penentang di luar gerbang gunung sebagai peringatan. Mereka yang menyerah akan diampuni. Mereka yang melawan, bunuh mereka tanpa ampun. Baik, Master Sekte. Para pemimpin binatang buas fusi menjawab dengan penuh semangat. Mereka akhirnya membalikan keadaan, dan meskipun metodenya berdarah, penindasan jangka panjang hanya menyisakan sensasi balas dendam bagi mereka. Selanjutnya, intensifkan pencarian keberadaan Turner Lie dan sisa-sisa lainnya. Kita tidak boleh membiarkan mereka bangkit kembali. Perintah George Zheng, menyadari sepenuhnya akan ancaman yang ditimbulkan oleh Turner Lie dan kelompoknya. Master Sekte Zheng, tenanglah, sekte kami juga akan mengirimkan pasukan tambahan untuk membantu pencarian. Mata-mata sekte iblis terkekeh. Namun, mengenai masalah yang Anda janjikan kepada sekte kami. George Zheng melambaikan tangannya, tenanglah. Aku selalu menepati janjiku. Mulai hari ini, Sekte Suci Binatang Fusi dan Sekte Iblis 10.000 jiwa akan membentuk aliansi, maju dan mundur bersama. 3 urat batu roh di sisi barat pegunungan 10.000 binatang akan ditambang oleh sekte Anda. Jika diperlukan di masa depan, murid-murid Sekte Suci saya juga akan siap membantu Anda. Bagus sekali. Master Sekte Zheng memang orang yang menepati janjinya. Mata-mata Sekte Iblis mengangguk puas. Rencana Master Sekte Slobodan Hun telah berhasil. Meskipun ia tidak menghancurkan Sekte 10.000 binatang secara langsung, menyebabkan perpecahan internal dan membangun rezim boneka yang patuh bahkan lebih efektif. Tidak hanya melemahkan lawannya secara signifikan, tetapi juga mendapatkan manfaat nyata. Berita tentang pergantian kepemilikan Sekte 10.000 binatang menyebar seperti api di seluruh surga ke-10, menyebabkan kegemparan yang luar biasa. Tidak seorang pun menyangka bahwa Sekte 10.000 binatang, kekuatan dahsyat yang terdiri dari banyak gerombolan binatang dan termasuk yang terkuat di surga ke-10, akan runtuh begitu tiba-tiba, digantikan oleh klan binatang fusi, yang selalu dianggap terpinggirkan dalam jajarannya. Sementara itu, jauh di Sekte Pedang Surga Mendalam, Dev sedang menikmati berbagai pemandian cairan spiritual yang diatur oleh Yusman Ling, bersama dengan pijatan dari beberapa murid perempuan, sama sekali tidak menyadari perubahan kepemimpinan di dalam Sekte 10.000 binatang. Gadis impulsif. Sekte Pedang Surga Mendalam, jauh di dalam pegunungan 10.000 pedang. Di puncak yang diselimuti kabut, di halaman tamu yang elegan dan anggun, Dev berbaring di kolam giok yang hangat, memejamkan mata sejenak. Cairan spiritual di kolam, yang dipenuhi aura biru pucat, meresap ke dalam kulitnya, meredakan rasa lelah akibat perjalanannya baru-baru ini. Ini adalah pesta pembersihan yang khusus diatur untuknya oleh Yusman Ling. Mandi obat yang utamanya terbuat dari susu spiritual berusia ribuan tahun, dilengkapi dengan lusinan ramuan spiritual langka, sangat bermanfaat untuk memperbaiki luka tersembunyi dan memperkuat fondasinya. Senior Chen, apakah tekanan ini baik-baik saja? Di samping kolam, 2 murid perempuan cantik dari Sekte Pedang dengan hati-hati memijat bahunya. Teknik mereka cukup profesional. Ujung jari mereka membawa aura pedang yang samar, secara efektif membersihkan meridiannya tanpa menyebabkan rasa tidak nyaman. Lumayanlah. Dev menjawab dengan malas, dalam hati merasa agak geli sekaligus jengkel. Ia datang sebagai tamu, tetapi Yusman Ling memperlakukannya seperti tamu terhormat, memberinya keramahan yang sempurna, bahkan menyediakan pelayan untuk melayaninya. Hal ini membuatnya, seorang pria yang terbiasa sendirian, merasa agak tidak nyaman, tetapi demi kesopanan, ia tidak bisa menolak. Si tua Yusman Ling itu, dia pandai sekali. Cukup pandai dalam berurusan dengan orang lain, pikir Dev dalam hati. Namun, semakin perhatian dia, semakin besar pula ambisinya. Dia mungkin sedang memeras otak untuk mencari tahu tentang keberadaan pemakan jiwa, dan tokoh siapa master di belakangku. Saat Dev sedang merenungkan bagaimana menghadapi pertanyaan Yusman Ling selanjutnya, sebuah teriakan yang jelas,
namun jelas tidak senang tiba-tiba terdengar dari luar gerbang halaman. Siapa di dalam? Dasar sombong. Berani menduduki kolam pencucian pedang dan menyuruh murid-murid inti melayanimu? Suara itu semakin dekat, diiringi langkah kaki ringan. Kemudian, gerbang halaman berderi terbuka, dan sesosok merah menyala menyerbu masuk. Pendatang baru itu adalah seorang wanita berusia sekitar 20 tahun yang cantik jelita, mengenakan gaun merah menyala. Tinggi dan ramping, berkulit seputih salju dan berwajah sehalus boneka porselen. Matanya yang berbentuk almond, khususnya, tampak cerah dan bersemangat, namun kini terbakar amarah yang nyata. Sebilah pedang panjang bersarung merah tua tergantung di pinggangnya, rumbainya bergoyang lembut mengikuti gerakannya. Ia bagaikan api yang membara, intens dan menyilaukan. Begitu ia masuk, tatapannya tertuju pada Dev di kolam renang dan dua murid perempuan yang melayani di tepi kolam renang. Wajah cantiknya langsung berubah dingin, "Kakak senior Ling." Kedua murid perempuan itu buru-buru berdiri dan membungkuk ketika melihat pendatang baru itu, ekspresi mereka tegang. Wanita bergaun merah, yang dipanggil Sarah Ling, mengabaikan mereka sepenuhnya, berjalan langsung ke tepi kolam renang dan menatap Dev dengan jijik dan hina. "Hah, Dewa Surgawi tingkat ke-7? Kukira kau orang penting. Siapa yang memberimu keberanian untuk menggunakan kolam pemurnian pedang sekte pedang surga mendalamku? Dan bahkan berani memerintahkan murid-murid inti untuk melayanimu?" Sarah bertanya pada Dev. Dev perlahan membuka matanya, tatapannya dengan tenang menyapu tamu tak diundang ini. Dilihat dari pakaiannya, sikapnya, dan reaksi kedua murid perempuan itu, status wanita ini di sekte pedang surga mendalam jelas tidak rendah. Namun, sejak kapan Dev pernah perlu tunduk pada seorang gadis biasa? "Nona muda, Anda siapa?" Nada bicara Dev acuh tak acuh, bahkan diwarnai kelesuan, seolah-olah wanita yang marah di hadapannya hanyalah pemandangan yang tak berarti. "Aku Sarah Ling." Wanita bergaun merah itu mengangkat alisnya, semakin tidak puas dengan sikap Dev. "Master Sekte Pedang Surga Mendalam, Yusman Ling, adalah ayahku. Kolam pemurnian pedang ini biasanya hanya digunakan oleh murid inti yang telah melakukan perbuatan besar. Apa hakmu, orang luar?" Jadi dia putri Yusman Ling. Dev langsung mengerti, tidak heran dia begitu sombong. Dia tersenyum tipis, "Oh, jadi kau putri Master Sekte Ling. Penggunaan kolam ini olehku diatur secara pribadi oleh Master Sekte Ling. Jika kau keberatan, kau bisa pergi dan membicarakannya dengan ayahmu. Kau." Sarah terdiam sesaat melihat sikap Dev yang acuh tak acuh, lalu menjadi semakin marah. "Jangan mencoba mengintimidasiku menggunakan ayahku. Kau pasti orang yang menggunakan kata-kata manismu untuk menipunya. Seorang kultivator alam Dewa Surgawi tingkat 7, apa pantas mendapatkan perlakuan seperti ini dari Sekte Pedang Surga Mendalamku? Sungguh lelucon." Ia semakin marah sambil berbicara, meraih gagang pedang di pinggangnya, aura pedang tajam samar-samar terpancar darinya. "Keluar sekarang juga. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena bersikap tidak sopan." Dua murid perempuan, ketakutan, mundur dengan tergesa-gesa. Mereka tahu betul karakter nona muda mereka. Sangat berbakat tetapi pemarah dan impulsif. Ia telah menghabiskan bertahun-tahun belajar di tempat lain dan tiba-tiba kembali. Kemungkinan besar tidak menyadari sifat tangguh senior Chen di hadapannya. Sekilas ketidaksabaran melintas di mata Dev. Ia tidak ingin merendahkan diri ke level seorang gadis biasa, tetapi sikap agresifnya, bahkan hingga menghunus senjata, menyulut api dalam dirinya. Tepat ketika suasana mencapai klimaks yang menegangkan, sebuah teriakan berwibawa terdengar dari luar halaman. "Sarah! Hentikan!" Sebelum kata-kata itu selesai, sosok Yusman Ling sudah muncul di halaman, wajahnya tegas. Tatapannya mula-mula melirik dengan jengkel ke arah tangan Sarah yang memegang gagang pedang, lalu beralih ke Dev, sambil tersenyum meminta maaf, "Rekan Taois Chen, putriku memang nakal. Dia telah berkultivasi jauh dari rumah selama bertahun-tahun dan baru saja kembali ke sekte. Dia tidak terbiasa dengan aturan dan telah menyinggungmu. Kuharap kau memaafkannya." Melihat ayahnya datang, Sarah tak hanya tak menahan diri, tetapi malah menghentakkan kakinya dengan kesal, berkata, "Ayah, mengapa ayah begitu sopan kepada orang tak berguna ini? Orang ini, dia hanya Dewa Surgawi tingkat 7. Mengapa? Diam." Jarang sekali Yusman Ling membentak putrinya sekeras itu. "Rekan Taois Chen adalah tamu terhormat yang diundang oleh ayahmu ini, dan terlebih lagi, seorang dermawan sekte pedang surga mendalamku.
Kau tidak boleh bersikap kasar. Segera minta maaf kepada rekan Taois Chen. Apa? Dermawan? Sarah terkejut, menatap Dev dengan bingung, lalu menatap ayahnya, jelas tidak dapat menghubungkan seorang dermawan dengan seorang dewa surgawi tingkat 7. Dev melambaikan tangannya, berdiri dari kolam, dengan santai mengambil jubah biru yang terlipat rapi dari samping, dan mengenakannya. Gerakannya tidak tergesa-gesa. Master Sekteling, Anda terlalu menyanjung saya. Putri Anda belak-belakan, tidak masalah. Namun, saya penasaran, seperti yang Anda sebutkan sebelumnya, putri Anda telah berkultivasi jauh dari rumah selama bertahun-tahun. Mengapa putri Anda tiba-tiba kembali? Ia samar-samar merasa bahwa kembalinya Sarah yang tiba-tiba mungkin bukan suatu kebetulan. Yusman Ling menghela napas, memberi isyarat agar Sarah datang ke sisinya, lalu berkata kepada Dev, sejujurnya, rekan Taois Chen, Sarah adalah murid yang mulia pedang api surgawi, dan telah berkultivasi di alam rahasia Li Huo selama 10 tahun. Kembalinya yang tiba-tiba ini sungguh mengejutkan saya. Ia menatap Sarah, nadanya melembut, tetapi masih bertanya, Sarah, mengapa kau tiba-tiba kembali ke sekte? Apa terjadi sesuatu di alam rahasia? Melihat sikap serius ayahnya, Sarah pun menahan kekanak-kanakannya. Lalu, dengan ekspresi serius, ia berkata, Ayah, saat berada di alam rahasia, aku mendengar bahwa sekte iblis 10.000 jiwa dan sekte pedang surga mendalam milikku telah terlibat dalam pertempuran besar di dataran darah merah. Karena khawatir, aku meminta izin kepada guru dan bergegas kembali. Untungnya, aku mengetahui dalam perjalanan bahwa pertempuran telah berakhir dan ayah baik-baik saja. Itu membuatku tenang. Kau sangat perhatian, anakku. Tatapan Yusman Ling melembut sejenak, lalu ia bertanya, oh, ya, hanya karena itu? Sepertinya kau mendengar kabar lain dalam perjalanan? Sarah mengangguk, wajahnya serius. Ayah, dalam perjalanan pulang, aku mendengar kabar mengejutkan, yang baru saja akan kulaporkan padamu. Ia berhenti sejenak, tatapannya tanpa sadar melirik Dev lagi. Sebelum melanjutkan, ku dengar sekte 10.000 binatang telah mengalami insiden besar. Ekspresi Dev yang sebelumnya acuh tak acuh tiba-tiba mengeras, tatapannya menajam saat ia menatap Sarah. Sekte 10.000 binatang? Apa yang terjadi? Sarah terkejut dengan perubahan sikap Dev yang tiba-tiba. Kekhawatiran dan ketajaman yang langsung terpancar di matanya yang tenang membuat Sarah merinding. Ia menenangkan diri dan berkata, detail spesifiknya belum jelas, tetapi rumor mengatakan bahwa sekte iblis 10.000 jiwa di Ambia menebar perselisihan, dan sebuah klan di dalam sekte 10.000 binatang yang disebut, klan binatang fusi, tiba-tiba mengkhianati, melancarkan pemberontakan dari dalam. Konon, pertempuran itu sangat sengit. Master Sekte 10.000 binatang, Turner Lie, memimpin beberapa pengikut kepercayaannya untuk menerobos pengepungan dan melarikan diri, tanpa diketahui keberadaan mereka. Sekarang, Sekte 10.000 binatang telah diambil alih oleh klan binatang fusi itu. Apa? Bersambung ke episode 711. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.